Welcome to Box Futsal. Gara-gara pakai baju ini nih. Karena gue mencoba respect Waldo pakai baju ini. Iya. Akhirnya kepleset kayak timnya. Vamos. Itu sengaja ya. Welcome to Box Football Show. Ini ada ya sebelah saya juga nggak terlalu bahagia sebenarnya. Tapi paling nggak ada kartu merah kan Chelsea Anda. Oke. Ada United yang tidur aja atau nonton tim orang biasanya. Dan ini bintang tamu spesial ya. Karena Waldo kalah, Waldo ntar dulu ada Ali Reds History. Tolong namanya diperpanjang. Apa itu? Dominic Ali Szoboszlai. Tapi itu salah satu pemain yang paling konsisten di Liverpool ya. betul, iya. Dibanding yang lain bahkan ya. Free kicknya itu bagus banget, tapi gue lupa lawan siapa itu dulu waktu menang itu. Di training kan, di training. Di training kan, Liverpool kan. Ya Ali gimana, apa kabar Ali? Alhamdulillah, terima kasih. Ada kata-kata, 2 kata, 3 kata buat Real Madrid? Kukira keras, ternyata kertas. Iya. Satu ini itu jadul, yang kedua itu kalimat. Jadi dia diledekin tuh semua yang tadi tuh tendangan bebas gitu kan Real Madrid. Iya. Gak bisa dia ke gue. Nah, lu ledekin gak bisa. Kok di Gakpo? Hari apa sini? Hari Maguire. Oke, kita bahas itu ntar. Kita mau bahas juga nih tim yang lagi kepleset ya. Kita bahas tim kepleset yaitu Barcelona sama Chelsea. Barca imbang lawan, ini klub Brugge apa Brugge ngomongnya sih sebenarnya? Brugge. Orang beda-beda tuh soalnya. Brugge kan setahu gue. Setahu gue Brugge ya. Terus Chelsea dia tahan imbang Karabakh di saat fans-fansnya merasa kayaknya menang 5-0, 4-0 deh. Ada orang yang gitu, ada fans-fans Itu nggak Chelsea. realistis. Ya Karabakh loh. Ya, tapi kan lagi kayak gini krisis. Gue bantu cek nih. Karabakh maksudnya? Krisis. Nggak gimana coba. Gini. Coba, apa mau bilang main di Club World Cup bikin capek, masalah fisik, kebugaran, jadi cedera. Gimana Bill? Coba Bill. Nah, si Marcel kan bilang kayak gitu tuh. Dia ngaku kalau Club World Cup ini ada efek jangka panjangnya nih, kerasa sekarang nih. Gue sih setuju. Oke. Gue udah yakin bahwa Maresca akan ngelakuin ini. Apa namanya? Rotasi. Oke. Karena memang gak ngelihat jadwalnya Chelsea yang memang gak realistis, masih main di semua kompetisi kan. Iya. Jadi wajar aja kalau Maresca ngelakuin rotasi. Sayangnya kedalamannya memang tidak sebagus tim intinya. Maresca di sini kan gambling nih. Dia bilang ya kayak Sedo gak kenal. Kemarin tuh depan siapa ya? Si Joe Pedro sama depannya siapa ya? Tyrick George. Tyrick George, ya. Sukayo Baka. Ya dia tuh udah ngistirahatin kayak Enzo, Caicedo, Malo Gusto. Iya. Karena buat Premier League. Iya. Nah sayangnya adalah ya ketika lu punya kedalaman yang gak oke, akhirnya lu harus masukin pemain-pemain inti lu. Ditambah si Lavia yang harusnya gantiin posisi Caicedo tuh cedera. Betul. Jadi Caicedo tuh terpaksa masuk lah. Sisanya adalah akibat dari kebobolan duluan 2-0 itu. Yeah. So yang gantiin Caicedo berarti siapa di starting? Lavia yang cedera. Yang cedera? Oh maksudnya dipaksain? Jadi Lavia tuh main. Tapi dia cedera. Oh cedera makanya digantiin Caicedo. Gue soalnya cuma liat golnya Garnacho. Tapi emang menurut gue problemnya Chelsea itu ini deh. Creating chances ya, emang minim banget. Tapi di babak kedua itu setelah tim inti masuk, itu bagus. Iya. Sayangnya ya ketika lu kebobolannya duluan, ya gimana ya? Gua sih memang tidak berharap banyak di match ini. Memang mungkin semua fans Chelsea merasa harusnya kita menang. Kami harusnya Chelsea menang. Tapi ya kalau gua ngerasa emang realistis aja sih dengan kedalaman yang terbatas. Dan pemain muda yang kita tahu pemain muda itu nggak konsisten. Ya jadi ini hasil terbaik lah. Masih pulang dengan bawa poin. Yeah. Dan sebenarnya ini ya, kan Chelsea itu gue nggak tahu creator chancesnya itu pasti dari sayap kan. Sebenarnya even Cole Palmer yang drifting inside itu starting pointnya dari sayap. Kemarin itu sebenarnya penampil terbaiknya menurut gue si Estevao kan. Iya betul. Estevao kan sebetulnya. Dan gue ngecek lagi, oh iya benar dia creating chancesnya dia tuh paling banyak sampai 3 gitu. Even Garnacho yang akhirnya jadi penyama kedudukan itu gak sebanyak itu creating chances ya. Gue ngelihat dia creating chances cuma 1. Shot agresif benar bagus. 4 touches di dalam kotak penalti. Shot 2 dari 3 agresif. Persoalannya adalah Garnacho ya udah emang buat agresivitas gitu, bukan buat creating chances. Even ketika duel dia tuh kalah dari 1 dari 4 itu kalah semua gitu dia. Jadi dribble juga untuk one on one masih belum terlalu ini. Jadi emang kayaknya lu butuh ini kalau gue ngeliat si Chelsea itu
pemain-pemain ya kayak Estevao gitu sama Cole Palmer sebenarnya. Palmer, iya. Nah, makanya persoalannya kan banget ya? Kira-kira. parah. Ngaruh banget, Kira-kira ngaruh kapan banget. maksudnya? Palmer rencana itu habis jeda internasional harusnya. Oh Iya. akan segera ya? Agak segera. Sebenarnya dia tuh udah diundur. Iya. Diundur terus tuh sebulan. Harusnya sebulan lalu tuh udah balik. Hmm. Tapi antisipasi takutnya cedera lagi. Iya. Oh. Diundur terus nih. Oke, gimana? Tapi menurut gua kalian itu terlalu fokus pada lini depan tapi lupa bahwa lini belakangnya Chelsea Oh, juga memang. ambil. Oh, iya. Itu selalu kita bahas Iya, di setiap Iya. makanya di pertandingan tadi pagi yang gue lihat ya, kan gue beberapa lihat cuplikan itu, apa yang kita harapin dari fans Chelsea juga pasti berpikirnya bahwa kita itu dulu punya kayak John Terry lah, Carvalho, terus Ashley Cole dan beberapa, tapi dengan pemain-pemain yang seharusnya bisa dimaksimalkan kayak pemain-pemain yang udah senior lah, tapi menggantikan dengan pemain-pemain muda. Itu menjadi problemnya Chelsea sekarang gitu loh. Seharusnya Maresca ini bisa apa ya, kayak meminimkan lah kalau misalkan beli pemain-pemain yang sudah pengalaman, apalagi dari lini belakang itu juga Iya. penting kan. Ferguson pun juga ngomong kok, Dari lu belakang. punya penyerang bagus tapi kalau lini belakang lu jelek mau apa gitu. Makanya ini timnya sekarang. Iya, makanya Susah sekarang dibobol. belajar dari Arsenal lu. Juara gak sih? Juara gak? Iya, Nah, Oh, kalau dia nggak gitu cara mainnya. Dia banter gue. Kalau pada kan pengennya gue nih. Terus gua. Enggak. Ini ada yang ngomong Iya, nih. susun Ada dia, ngomong di susun TikTok. anjir. Oh. Guys, bisa nggak kasih Bang Jerry jaket tebel? iya. Berarti lu setuju kan Arsenal calon paling kuat juara kan Calon paling siapapun kuat yang sih ngomong setuju. gitu, siapapun yang Gua paling juga ngomong gitu. setuju. Iya. Kalau Calon musim ini juara kayaknya gue iya. setuju. Cuman Tapi setelah pasti juara belum tentu. Iya kan gua gak bilang Enggak, pasti orang-orang dong. tuh gitu, tapi bakal juara kan? Gua gak bilang pasti calon paling kuat. Oke, itu Chelsea ya. Gue nambahin satu mungkin. Mm-mm. Ya kemarin tuh si Karabakh tuh ya kembali nge-expose pertahanan Chelsea di mana back tengahnya gampang di-press. Ah iya, setuju gue. Itu sih. Hmm. Ya mungkin fans Chelsea akan terus melihat Chelsea yang beginilah. Selama Palmer belum balik, Colwill nggak balik. Ya inkonsisten itu akan terus terjadi lah. Tapi lucu ya maksudnya Chelsea itu satu-satunya yang berhasil nge-break press itu pas lagi lawan Liverpool. Betul. Nah, itu anomali. Lah kok bisa nge-break pressing lawan gitu. MU menang anomali juga kayaknya. United menang anomali nggak lawan Enggak Liverpool? dong. Oh enggak. Enggak dong. semua tim Ada bisa caranya. mengalahkan Liverpool sekarang. Ada caranya. Tapi Madrid tidak. apa? Madrid Timnya belum. tidak. Oh ya, kecuali Timnya Dia belum. tidak, Iya. Madrid tidak. ya kalau itu kan ini kita bicaranya tim ya. Oke, Tim sepak bola. gue mau ngomong Arsenal kalah sama Soboslai ya, bukan sama Liverpool. Oke, gue harus ngomong gitu ya. Karena hanya ada 3 manusia di Mukanya musim seneng ini banget. yang golin kayak gawang Arsenal. Oke, Siapa Haaland, aja? kita tahu Haaland oke banget. Eh, Voltemade oke banget. enggak, Woltemade enggak. Voltemade bagus gila. menuju lah. Dia masih dibanding Isak. Menuju. Dibanding Iya, Isak. iya. Iya kan Isak baru Ya kan baru sekarang masuk. compare yang itu dong. Dan Voltemade juga baru masuk. Enggak, tapi dia udah bisa diambil apa-apa. Dan ya itu satu Haaland udah kita tahu lah. Ya, 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 Voltemade bagus ya. Ini goodbye. Satu lagi adalah pemain terbaik Liverpool musim ini sejauh ini. Namanya siapa? Soboslai. Soboslai. Nama panjangnya? Dominic. Ali Szoboszlai. Serah. Next. Oke. Ada klub Brugge lawan Barcelona ini 3-3. Barcelona. Ini sebenarnya ini juga bikin kita bikin Waldo happy banget sebenarnya karena situasinya sempet klub Brugge unggul 2-1 lawan Barcelona. Ini pas ini Chelsea Dua kalah ya, gua kali sempet unggul gak sih? 2 kali unggul ya? 2 kali unggul maksudnya. Dari 3-2 jadi 3 sama 3 kan sama ya terakhirnya. Barcelona Ya. ya. Dan lagi-lagi Yang main pasti faktornya adalah high defensive line-nya Barcelona karena semua golnya dari counter. bener. Kayaknya emang itu Ya ya. gimana ya selalu kayak gitu Iya, ya, nggak iya. ada penawarnya juga ya. Sama aja kayak ngadepin Liverpool karena tengahnya itu gampang keropos. Yes. Ya udah makanya ada beberapa tim yang manfaatin kayak Man United tuh main second ball gitu-gitu jadinya jatuhnya. Tapi kapan coba terakhir ya tim yang high defensive line-nya setinggi Barcelona tapi juara Eropa atau Champions League? Barcelona. Juara Champions League. Barcelonanya Pep tuh tinggi loh. Setinggi Flick? Flick iya. Iya. Enggak setinggi Flick, Pep. Iyalah. Oh. Tapi Flick itu Gua- selalu lebih dari kotak. Iya deh, Ros. Lebih dari Maksudnya, setengah kotak loh. maksudnya paling nggak Puyol Pique dia akan gantian untuk Iya. kalau tahun musim lalu Iya. oke ada Inigo misalnya. Enggak maksudnya gini, ya kalau dalam konteks high defensive line, Pepnya Barcelonanya Pep ya itu high defensive line juga. Apakah kadar tingginya setinggi Flick gue belum ngecek lagi gitu. Karena kan mesti diukur juga meterannya gitu kan. Tapi ya menurut Tapi gue beda ya, berarti bedanya karena pemain. Maksud gue itu cenderung high defensive line tapi cenderung lebih stabil juga melawan counter. Karena kita tahu juga ya sebenarnya banyak orang juga bilang misalnya Valdes di era itu bukan kiper yang sensasional banget. Mungkin seperti harus gue Nah, akuin nih. Courtois atau Raya atau siapa lah yang bagus-bagus. Alisson bagus. Gue tuh Siapa? Peter Iya, iya. Cech bagus ya misalnya. Tapi
ketolong banyak orang bilang ke cover juga sama Puyol dan Pique di era itu kan. Jadi, apakah karena masalahnya CB-nya Barcelona? Karena ini ke expose terus loh. Enggak juga menurut gue. Tapi yang gue baca ya, jadi pada zaman tersebut, ini dari bukunya Pep Guardiola gitu. Yang gue baca adalah ya emang niatnya Pep itu ngepres sampai depan. Even City-nya dia juga gitu ya. Pengen sebisa mungkin suffocate lawan yang kita bahas 3-1-6 tuh kan ya presnya tinggi gitu. Dari Barcelona dia udah kayak begitu dan dia berhasil dengan juara dengan cara ya ngepres karena biar ketika bola lepas dari possessionnya mereka bisa langsung counter press. Ketika beberapa detik tidak bisa merebut bola dalam situasi counter press tersebut, baru mereka retreat gitu loh. Itu kan prinsip cara mainnya Barcelona dulu gitu ketika defend. Nah, perbedaannya mungkin Hansi Flick itu lebih agresif aja sebenarnya sih. Gue nggak tahu apakah itu persalahan personel apa enggak. Karena kalau misalkan kayak begitu ceritanya kita bisa bilang gimana seandainya kalau misalkan Puyol sama Pique dimainin di sistemnya Hansi Flick sekarang, apakah bakal lebih baik atau enggak? Atau emang ya karena lebih agresif itu ya sama aja gitu menurut gue. Ya menurut gua kayak gak adanya Inigo Martinez ya. Inigo kan namanya ya. Iya, Inigo. Inigo Martinez itu benar-benar membuat pukulan berat bagi Barcelona di lini belakang khususnya. Tapi kita juga harus apresiasi juga dengan Lamine Yamal yang kembali ke formnya ya. Dia mencetak 1 gol dan gol ketiga dari Barcelona itu juga umpanan mau niat ngumpan ke teman tapi kena kepala musuh kan. Nah ini gue bilang sama teman-teman gue followers gue bilang salah satu hal yang menyakitkan tapi yang terbaik adalah Lamine Yamal putus dari pacarnya. Dia langsung balik ke performnya ya kan. Beda lagi kalau gua putus nangis. Lu menangis, Klopp aja cabut tuh tangisin. Enggak, cewek yang nangisin gue. Bukan gua laki, Bos. Sorry, emang kenapa laki kalau nangis? Iya, serang dia. Ini toxic masculinity. Oke, tapi jadi gitu ya. Karena tadi lu sempat bilang soal Flick di Bayern ya kayaknya. Itu juga cukup tinggi sih sebenarnya. Tapi makanya tadi pertanyaannya gue juga ya. Karena kan pertanyaan gue kapan terakhir kali? Berarti kan apakah eranya berubah ya? Misalnya tren yang berubah atau memang tadi berarti kan logikanya jangan-jangan memang si kualitas atau si line up yang mereka punya. Karena kalau tadi gue bilang Puyol Pique, nggak usah kejauhan, kita geser ke sini Bayern. Mereka punya Boateng dan Alaba. Mereka masih cukup prime juga, ya belum lama habis dari juara 2014 juga. Terus ada covernya yaitu Goretzka. Masih ada Kimmich juga yang dia bisa invert juga untuk jadi cover, paling nggak cover ya, ketika ada transisi. Karena kita tahu siapa Alphonso Davies sih naik banget sih, gitu, agresif kan, banget ya. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin ya Flick perlu punya penawarnya ya, karena mungkin yang salah bukan defensive line-nya, tapi ada yang perlu dibenahi, mungkin bukan filosofinya nggak sih, Ros? Karena kan pelatih akan stick to their ya kan sebenarnya kan filosofi itu kan perkara prinsipal ya, cara main ya. Even Pep Guardiola juga prinsipalnya sama tapi bisa adaptasi dalam prinsipalnya tersebut gitu loh. Jadi menurut gue ada banyak tim yang sangat-sangat agresif musim ini menurut gue ya. Tapi mungkin secara look beda gitu, secara tampilan beda. Bayernnya Kompany itu menurut gue agresif juga loh. Gitu. Tapi cara mereka menghadapi transisi ketika bola hilang atau counter itu mereka lebih baik gitu. Jadi menurut gue mungkin bukan perkara high defensive line-nya, tapi gimana lo menghadapi ketika lo udah ketahuan nih, udah bisa di-beat sama lawan high defensive line itu, lo nyari struktur yang lebih baik ketika bola kerebut itu lo harus gimana gitu. Jadi mungkin rest defense lo atau mungkin ya udah transisi negatif lo sebaiknya gimana gitu kan. Sekarang kan maksudnya tidak aneh gitu loh ngelihat tim di mana ketika mereka main agresif banget tapi ketika kehilangan bola strukturnya atau untuk retreat balik ke belakang tuh oke gitu. Apalagi high defensive line itu kan kita ngomongin ofensif kan, bukan ketika bertahan high defensive line gitu loh. Ketika bola kerebut kan tidak mungkin selalu tinggi gitu. Kadang-kadang kan lu ada juga beberapa menit kayak tadi gue bilang bola nggak kerebut langsung retreat gitu loh. Jadi high defensive line itu menurut gue situasi ofensif gitu. Jadi ketika itu dipermasalahkan ya menurut gue ya cari struktur ketika lu transisi negatifnya itu gimana ketika bertahan gitu. Temponya jadi lambat gak sih Bang ketika di counter attack kalau kita main high defensive line? Enggak juga menurut gue. Apakah itu jadi lambat tergantung seberapa bisa lu ngerebut bola kembali aja gitu. Jadi misalkan lu naik nih lagi nyerang high defensive line tinggi gitu kan, terus kemudian bola kerebut. Nah
apakah lu langsung retreat pilihannya, mundur, atau lu counter press dulu? Nah, Berusaha itu. ngerebut balik gitu kan. Iya. Nah, dalam beberapa second bola nggak kerebut, baru kemudian lu retreat. Biasanya kan kayak gitu taktiknya gitu. Jadi nggak selalu harus bikin jadi lambat gitu. Ya, dan kita juga akan membahas ini ya tim yang atau pelatih yang tadi lu bilang ya, ya berdamai juga dengan filosofinya, tidak menghilangkan sepenuhnya tapi mulai adjust, yaitu Pep Guardiola, di mana akhirnya menang besar lagi 4-1 mengalahkan Dortmund. Dan bukan cuma Haaland, karena pertanyaan orang tuh City tuh Haaland doang ya. Sakit City sekarang gila. City sekarang gila. Ada 2 pemain gila menurut gue. Siapa tuh? Selain Erling Haaland. Siapa tuh? Ryan Ali Cherki. Kok semuanya Ali? Ada Alinya. Cherki sama Foden. Semua ada Ali. Phil Ali Foden. Lu bisa Alisson Becker loh. Jelas-jelas nama lu Alisson Becker. Iya. Kok Sobos Ali, Sobos lah ya. Al-Habsi Gantengnya kali ya? soalnya sama. Pantas orang benci sama lu ya. Oke, Cuman City Bang lawan Tia enggak. Dortmund, Bill. Ini pressingnya Dortmund sempat bikin City susah ya. Tapi juga City lagi-lagi, ini bukan cuma Haaland doang, mereka ngebuktiin juga. Kemarin sempat beberapa kali Ryan Cherky mencuri perhatian, tapi sekarang ya Haaland juga sih tetap ngebuka ruang buat Foden ya. Gimana menurut lo? Jadi si Dortmund itu coba ngepress dari awal tuh udah ngepressnya maju ke depan. Mereka terus overload di tengah, walaupun mereka 3-4-3 tapi ketika overload tuh gue suka liatnya Dortmund. Kenapa tuh? Karena mereka kan 3-4-3 ya kayak yang lu bilang, formasi 3-4-3 itu bukan berarti pakem 3-4-3. Dipakai Pasti terus akan perubahan, ya, berubah kan? ya. Nah itu Dortmund ngelakuin itu. Mereka overload di tengah, si sayapnya di depan akan disuruh turun ke bawah. Jadi Gurasi yang di depan sendirian. Cuman City itu sayapnya kan juga oke ya. Ketika mereka di overload di tengah, ya udah mereka tinggal ngandelin Savinho, Doku. Yang akhirnya ya 20 menit pertama mungkin City agak struggle. Tapi setelah itu dalam 10 menit, dari menit 20 sampai 30, City langsung ngelibas match ini, selesai. Atau Ya. mungkin terlambat subs dari Kovac. Nah di babak kedua, Dortmund tuh sempat main oke ketika si Kovac udah ngelakuin 4 pergantian. 4 pergantian. Tapi menurut gue itu udah terlambat aja sih. Skor langsung gol ya? udah 3-0. Maksudnya langsung golin ya? Langsung golin. 5 menit langsung golin. Ya City emang udah, mungkin City lagi, ya kayak City itu awalnya struggle, tapi lama-lama akan konsisten. Iya. Gue rasa mungkin persaing Arsenal musim ini ya City. That's it. Kita masih belum bisa menjadi persaingan. Nanti tiba-tiba juara aja gitu. Wakio teriak tuh. Bacot banget ini orang. Iya tapi itu City, Foden sama Haaland kita akan lihat kayak gimana juga ya. Apalagi kerja sama Cherky nanti. Kita akan bahas preview juga pasti lawan Liverpool. Tapi mungkin kita ini ya, kita cari karena udah ada Ali di sini. Harus ada sosok yang menemani saya, jangan semua saya yang pakai baju Madrid. Kita coba ubah dulu situasinya sih. We are Liverpool, tra la 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 la. We are Liverpool, tra la 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 la. We are Liverpool, tra la 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 la. It's the best team in the world. Oh, in the world. Cosplay Courtois. Buat apa kiper jago tapi kalah? Ya, katanya penguasa Spanyol tapi kalah ya. Buat apa kiper jago tapi gak bisa kita tangkap? Lawan Arsenal aja gak bisa, Liverpool. Mau ketemu di mana? Lawan MU mau ketemu di mana? Malah kucing nih gue nih. Mau ketemu di mana lawan MU nih? Mau ketemu di mana nih? Enggak gini. Di mana nih musim ini mau ketemu di mana? Gitu aja. Dok. Tadi ada nyanyian The Chant dari dia, coba dibalas dulu. Lu pengen ngomong apa ke Liverpool? Langsung aja nih perwakilannya di sini nih. Enggak mau. Nggak ada. Mau ngomong apa? Apa? Mainnya sampah. Lu mau ngomong apa? Mau Ya ngomong apa? udah, nggak ada. Ke Liverpool nggak ada. Ya kita balas di final aja. Gini, boleh bahas asal Sebentar, timnya ini- jago. Sorry. Final. Karena udah nggak bisa lolos ke Europa League dari Champions League nih. Maksudnya final apa nih? Siapa tau kan turun kan dulu kan bisa turun ke Europa League. Sekarang kan nggak bisa, tersingkir. Final UCL. Kalau nggak masuk 8 besar bisa playoff gagal. Madrid kalau di fase grup, fase knockout itu emang jelek biasa kalau Liverpool. Tapi kalau final menang mulu gitu aja gitu. Final menang mulu. Final menang Tapi mulu. lu tau kan nih sekarang ya, Liverpool Madrid poinnya sama 9. Tapi peringkat 7 sama 8 ada kemungkinan masuk playoff dong. Kalau Iya, di iya. bawah 8 Iya. playoff kan? Betul. Itu Iya, loh, playoff masih- masih ada lawan, masih ada Barcelona, masih ada Atletico. Ya masih lama. Bayern masih lolos lama. lah Arsenal. Enggak, ini sisa berapa match lagi UCL?
Sampai Januari Bisa harusnya. 4. 4 ya, 8, iya, Januari 4 itu lagi. kualifikasi ya? 4 lagi. 4. 8 kan? Hmm. 8 ini udah 4 dong. Iya. Soalnya Bayern Arsenal menang 4 kali. Masih 4 bilang Liverpool playoff. Jangan panggil Ya, kita kalau. Liverpool. Jangan panggil kita Liverpool kalau main playoff. Kami. Jangan. Emang kita satu serasi. Kalau playoff ya, kita potong, kita ramein. Ada komen di TikTok, Waldo L-nya loose. Tadinya Liverpool L-nya lose, sekarang gua. Waldo L-nya lose. Oke, langsung aja deh. Gue dari Liverpool dulu ya kalau lu gak ada ini buat dia ya. Liverpool Yes. sempat kalah 4 kali beruntun, bahkan dalam terkutip membuang Carabao Cup. Apakah Yes. ini adalah awal kebangkitan Liverpool? Karena ngalahin Aston Villa, ngalahin Madrid yang dibilang akan jadi periode susah dan nanti ada City. Apakah ini awal kebangkitan Liverpool menurut lo? Gini, kita lihat dulu dari pelatih kita sendiri, King Arne ya. Gue nyebutnya King Arne. Sorry pelatih gue Arteta, pelatih kamu kali. Anda. Pelatih Liverpool King Arne ini sebelum melawan Real Madrid, sebelum melawan Aston Villa, dia memainkan permainan Liverpool dengan tempo yang sangat lambat menurut gua. Dia menunggu bola, istilahnya kayak gegen pressing itu udah nggak ada lagi. Tapi ketika baru kalah 4 kali ini membuat perubahan pikiran dari Arne, bahwasanya apakah gua mencoba seperti eranya Klopp ya dengan cara bermain gegen pressing. Akhirnya dibuatlah gegen pressing itu, tapi waktu lawan Aston Villa masih belum maksimal menurut gua. Dia masih sekitar 60 lah, 60-40. Wah, works nih. Begitu lawan Madrid dan kita main di Champions League di Anfield, gua jujur kaget sumpah. Gua ngelihat Liverpool itu kayak, wow, ini bener Liverpool kan. Maksud gua kayak lu tuh lagi masa drop, tapi lu lawan Madrid, lu tunjukin bahwa memang lu tuh Liverpool gitu loh, yang maksudnya lu yang biasa DNA Eropa di Inggris yang dimana dia tuh bisa memainkan maksimal gitu loh. Dari menit awal itu bener-bener intensitasnya tinggi banget. Setuju. Agresivitasnya luar biasa dari Liverpool. Tapi yang ditunjukkan. Ini gue ngecek dari statsnya FOTMOB ya. Ini ada stats physical performance. Distance covered ya, area yang di covered ya. Jarak unggul Madrid 112,7 km. Terus kemudian Liverpool tuh 114. Running kecepatan Madrid 75,5 km. Terus Liverpool 74,25. Sprinting Madrid lagi 3,3 2,5 gitu. Jadi in terms of agresivitas ternyata Madrid sebenarnya sama agresivitasnya. Cuman menurut gua Liverpool ini ternyata efektif. Pertama, kenapa demikian? Expected goals unggul 2,51. Tapi akhirnya berarti kan harusnya bisa 2-3 gol bisa lah. Liverpool. Courtois ini gila banget sih. Iya kan. Terus kemudian Madrid cuma 0,45. Total shots 17 Liverpool. Madrid 8. Shots on target Liverpool 9. Madrid 2. 9 Liverpool. Iya. 9. Big chances 4. Big chances loh 4. 2 sundulan berturut-turut Iya. ya dari corner. Terus kemudian Madrid cuma 2. Dan big chances miss tuh sampai 3 Liverpool. Jadi sebenarnya gue ngeliat mungkin tadi yang dibilang Adli itu intensity itu ada gitu ya. Cuman Madrid sebenarnya nggak kalah intens juga gitu. Cuman ya Madrid kayak dibiarkan untuk mengalirkan bola. Setuju. Tapi nggak ada juntrungannya gitu. Sementara ya Liverpool dengan penguasaan bola yang lebih sedikit. Tadi kita ngeliat bahwa ya kansnya yang didapat lebih banyak gitu. Karena mereka lebih purpose-nya lu ada gitu. Ini dari kacamata fans sentral ya. Gue bukan fans Liverpool, bukan fans Madrid. Gue ngeliat gini. Oke, kita nggak usah ngomongin itu penalti nggak yang Tchouaméni. Enggak, itu clear enggak, udah dicek juga gitu ya. Tapi yang gue lihat adalah 20-an menit awal lah. Itu Real Madrid sebenarnya mencoba dominan, mencoba dominasi, dan Liverpool cenderung lebih drop deeper mereka di awal ya. Tapi Madrid sebenarnya nggak create something yang benar-benar gimana gitu loh. Jadi ya udah dibiarin tadi segala macam. Dan salah satu momen ini blip momen ya, flip coin ya, itu justru pas penalti yang klaim penalti nggak jadi itu. Nah sejak itu gue merasa Liverpool duel menang 50-50 diambil, header menang, terus ada banyak lini tengah winning ball di midfield juga dapat juga gitu tadi. Maksudnya kerasa tuh. Jadi ibaratnya baru bangun, baru oke kita main ya. Oke sekarang ya. Udah Madrid udah, gue ya gitu. Sama itu di momen itu tuh. Itu ada ini benar gak sih si Van Dijk tuh ketawa ketika lagi di marking sama Vini? Iya, itu waktu pas corner itu. Iya,
kayak mismatch up gitu kan sebenarnya Iya, kan. Emang ya Van Dijk tuh tinggi gitu. Gue nggak tahu ya apa lo bisa mengartikan itu sebagai banter apa enggak. Cuman gue kadang-kadang ngeliatnya kayak Liverpool emang plannya main ke game tersebut adalah gue main intensity gitu. Nah makanya Van Dijk ketika dijaga sama Vini mungkin dia kita tuh lagi berusaha main intens loh. Iya, makanya Kenapa kaget. lo kemudian mismatch gua dengan Vini gitu loh. Iya, tapi menurut gua gini Bang, pinternya Arne ini ya kadang gua kritik dia 4 pertandingan tanpa kemenangan. Video lo kan juga. Iya, gua gitu ngeritik dia, tapi gua salutnya sama dia tuh bisa berubah lebih cepat gitu loh. Dia itu bisa tahu nih, kalau klub itu ketika dari menit awal sampai menit terakhir itu lu main cepat dan harus gol gitu loh. Tapi kalau Arne itu bisa membaca tempo. 20 menit awal itu kenapa dia main di belakang? Karena dia harus tahu dulu nih permainan Madrid seperti apa. Ketika dia sudah kelihatan gimana cara mainnya untuk menyerang segala macam, langsung dia maju attack, mainnya pressing total gitu. Memang ada beberapa poin yang gua harus muji Arne. Orang-orang kan membaca, memikirkan gue tuh bahwa gue benci banget sama Arne. Enggak. Ketika dia jelek kita kritik. Karena out lu bilang. Arne out. Kalau masih kayak kemarin harus out. Tapi lawan City besok ya harus kayak kemarin gitu. Kalau menang City out ya? kita lihat permainannya seperti apa. Arteta in. Kalau dia pernah gue tanya, yang penting permainannya dulu dong. Oke. Gitu. Iya, Arteta harus masuk ke Liverpool. Udah gila nih orang. Gak mau, yakin lu mau? Gak mau lah. Kami aja masih mau gitu. Gak mau Sekarang lah. tapi udah mulai oke. Oke, Dok, kita bahas sebelum marah-marah soal Madrid ya. Kita bahas Liverpool ya. Yeah. Karena tadi bahas Liverpool. Oke. Apa yang lu lihat nih dari Liverpool kemarin lawan Madrid? Yeah. Sampai akhirnya bisa menang. Tapi yang belum terbahas sama mereka. Of course, episode sebelumnya gue udah pernah bahas. Ya. Gue jadi pengganti lu ya, yang jadi Declan Rice ngedrop. Declan Rice gak ngedrop, sorry. Iya kan lu bilang kayak Declan Gue Rice. udah guard gue. Sedang mulu. Gue nanya ke Nabil juga kan, apakah menurut lu ini paling tepat? Fullback mereka sekarang nih paling tepat untuk ke depannya. Dan benar, dan works gitu. Fullback mana? Fullback yang Liverpool. Oke, Connor Bradley Bradley sama Robertson. Robertson. Itu menurut gue dua pairing yang benar-benar. Connor Bradley. Connor Bradley. Better Gila. than TA. Iya dong, di pertandingan kemarin yang dong. Di pertandingan kemarin yang dong, Dok. Kalau Iya dari dong. kemarin Iya dong. iya, tapi bro, come on man, masa lu bandingin sama TA? Bentar. Anggap gua Connor Bradley ya. Mana tuh? Vinicius. Anggap gua Connor Bradley ya. Jauh, ada siapa? Mbappe. Oh, balas gak bisa lagi. Mana nih? Sorry, udah 2 kali kayak gitu kayaknya ya? Ya kan? Iya, 2 kali. Musim lalu juga Musim ya lalu kayaknya. Mbappe. Ngomongin musim- dua kali di final maksudnya. Iya. Yang penting Sejarah apa dulu, Dok? sejarah 15 UCL, 15 UCL. Balik. Bocah TikTok emang. Sorry track. Udah, ini Liverpool loh. Berarti fullback yang lu angle lu tuh soal fullback ya. Fullback mematikan. mereka menurut gue yang bisa killing the game karena satu sisi Florian Wirtz kelihatan lebih nyaman karena kan kita udah pernah bahas ya soal Florian Wirtz itu jangan pernah lu mainin di deep. Ya walaupun lu main di wing emang bukan posisi aslinya banget ya. Tapi at least kalau lu mainin Florian Wirtz berada di dekat final third, lu lihat flaws-nya dia, lu lihat flare-nya dia gitu, nyala gitu. Dan kemarin tuh benar-benar Florian Wirtz benar-benar gak bertugas buat defense karena udah di-handle sama Robo gitu. Terus di bagian sisi sayap kanan juga full back kanan itu udah ada Connor Bradley buat kunci Vinicius juga kan dan satu sisi ya lu lihat di midfieldernya Liverpool tuh emang secara midfielder emang physical semua. Lalu ada Szoboszlai yang buset nih orang nih lari-lari sana sini mulu. Gue ngeliat kayak Valverde-nya Liverpool tuh Szoboszlai gitu kan. Terus Gravenberch buat stay balance buat di holding defense. McAllister buat nyari balancingnya juga kan. Dan ini tuh emang bener-bener ya plannya Liverpool tadi bener lu bilang soal ya mereka main nunggu aja gitu, tunggu momentum, mereka nunggu coba cari transisi gitu ya. Walaupun buset Muhammad Salah itu kalau mungkin Muhammad Salah 2 tahun 3 tahun lalu Madrid udah kelar 5-0 kali. Itu Muhammad Salah banyak banget momentum. Tapi ya duel sama Carreras mulu kan, gagal terus dia kayak entah kepleset lah entah apa gitu loh. Jadi kayak satu sisi dari Liverpoolnya menurut gue ya bener apa yang tadi Ali bilang kan kita pernah bahas juga soal Arne Slot, dia adaptif, dia bisa reading musim the game lalu dengan begitu baik. loh. Iya dan musim lalu begitu kan, walaupun emang waktu itu ya musim ini emang agak nggak tahu kenapa adaptif dia hilang. Iya. Cuman kemarin waktu lawan Madrid dia nunjukin kualitas itu gitu dan ya mau gimana Madrid lu lihat tuh Courtois susah payah sampai save gua kan sampai ngomong kan sampai save kelima tuh Courtois cuma ketawa-tawa doang gitu. Tapi save kaki bagus banget, Dok. Itu sumpah gila. Itu keren banget. Itu keren banget. Gua akuin keren Sepanjang banget. gua nonton Courtois, Iya. gua nggak pernah ngelihat save segila itu karena Bentar, yang final itu bisa dibilang 90% gol. Iya. Tapi dia gak tahu kenapa tuh
mutusin buat kakinya ngangkat ke atas gitu. Oh, jenis Dan save-nya. Jenis Jenis save-nya save-nya. itu nggak make sense gitu. Karena kalau game yang save gila menurut gue final UCL tetap. Yang Liverpool Iya, kalah iya. 1-0. save jenis save-nya Jenis menurut gua save. kemarin itu karena Tapi- itu definisi tendangan kenceng. Dia tidak mutusin buat Iya. kakinya tuh gini loh, Ngangkat. lu save kaki Bola tuh, tanggung itu ya. save kaki itu ada persentase save-nya tuh 30%, 20%. Dan bisa jadi kaki tetap masuk. betul. mantul ke atas. Dan ini tuh tepat. Pas banget. Nebak-nebak dia. Allahu Mungkin Akbar. kebanyakan pemain yang posisi kayak gitu dia kan terbiasa buat kayak gini nih. Chip, Jadi ya. si Courtois ini udah paham gitu. Iya, maksudnya Atau nafsu gebok. Jadi dia nutup gitu. Iya. untuk kaki kan betul. biasa kan Iya. lurusin gini. Tapi Iya. ini Dia diangkat naikin. buat- Dinaikin. Oh, gua Gila nih Courtois, orang. best goalkeeper in the Bla- world sekarang. Apa Menurut gimana? best goalkeeper in the world. Courtois. Lumayan. Iya, Iyalah udah jelas. Tapi duo center back terbaik sekarang tahu dong siapa? Van de Konate terus langsung Hah? langsung Sekarang, gue bilang sekarang bukan musim lalu. Sekarang yang belum Rizky- kebobolan, Rizky tolong. Ridho Bang Jai. ya itu Ya kadang dia. kan sebenarnya bagus, cuma kadang nggak dimainin aja. Nggak dimainin bareng tapi, aja, tapi itu aneh. gue yang perkara fullback itu ya, menurut gue itu lebih ke arah mau nggak mau sih. Iya. Sebenarnya Iya lagi. pragmatis karena sebenarnya kan mungkin rencananya tadinya pakai Frimpong yang over agresif Cedera tapi. sama Kerkes. Iya. Enggak, maksudnya buat musim ini. Oh iya. Sama Kerkes yang juga ya, ofensif juga gitu. Maksudnya balance-nya nggak dapet dan akhirnya karena posisi fullback itu jadi persoalan, kita sering ngelihat bahwa Soboslai itu ditaruh jadi bek kanan. Iya. Padahal itu buang-buang tenaganya Soboslai Iya. gitu loh, buang-buang kemampuannya dia karena udah pasti udahlah Soboslai itu main di tengah udah pasti kontributif Oke. gitu loh. Udah kelihatan lah gitu. Nah, makanya menurut gue sempat bilang di podcast ini ketika Liverpool lagi kalah-kalah gitu terus gue bilang kayak performa terbaik Liverpool yang paling stabil tuh terutama di Eropa adalah ketika mereka mainin trio Gravenberch, si Soboslai Ya. sama Wirtz di tengah itu ketika lagi lawan Atletico. Koreksi kalau salah ya. Cuman ternyata balance itu juga bisa dapat kalau misalkan Gravenberch, Soboslai, terus ada antara salah satu Curtis Jones atau McAllister gitu loh. Oke. Walaupun McAllister kan kadang-kadang suka dikritik juga ya performa individunya gitu. Dan itu kemarin tiga-tiganya main gitu Oke. menurut gue. Nah ini menarik ya. Karena orang selama ini kan membicarakan Florian Wirtz ya. Ini kan seneng-seneng nih. Benten, Nih gua kasih tau ya. Ini faktanya kan berapa kali dia curi bola dari Hausen, Camavinga dan Bellingham. Terus juga statistik dia jaraknya 11,4 km terbanyak. Etos kerja, berarti memang ini ada di mana-mana. Great sense Terus juga dia build up bagus, pressingnya Pressing ada, oke. transisi jalan gitu kan. Dan memang ada komentar dari Arsene Wenger. Ya nggak apa ya pakai komentar Wenger ya. Satu lagi belum tadi. Apa itu? Dia menciptakan peluang lebih banyak dari semua pemain lawan Real Oke, Madrid. dari semua pemain Madrid. Oke, makanya Liverpool juga. makanya iya dari Liverpool juga. Berarti di game itu Di dia game paling itu, banyak. Oke. iya. Ada komentar Wenger yang bilang bahwa kalau Wirtz ditaruh di tengah, ini justru merusak struktur di tengah Liverpool. Setuju nggak? Setuju. Jadi bener Setuju. dia di kiri justru. Dia di kiri. Berarti Gakpo yang nggak usah. Iya. Sangat Yakin, benar. Gas? Sangat benar. Jelas. Ketika lu mainin Gakpo, tempo lu semakin lambat. Karena Lu dia lihat aja. inside Iya, terus inside. gitu. Out, inside ke tepis. Kalau Wirtz main, kemarin Kerkes- berapa Kerkes kali minta bola, ada nggak dikasih gelar gitu ya. dilewatin. Sebenarnya ketebak banget Gakpo ya. Apa? Gakpo ketebak banget sebenarnya. Ketebak banget. Dan satu Sudah sisi kan kalau Wirtz jadi main di left wing, jadi Gakpo ada saingan barunya Iya, lagi. dan dia Iya, tuh iya, masuk iya. free roll juga kan Betul. kalau dia di kiri, Iya. Wirtz. Iya. Ini baru nemuin temponya. Sebelum gitu. Gakpo jadi Martinelli yang ketebak. Iya kan? Temen Pilihannya lo, Gakpo di bench. temen Iya. lo. Iya temen gue bukan berarti dia jago. Tapi dari bench jago. Tapi semoga cepat sembuh ya. Ya jadi kalau Wirtz ini kaitannya juga sama lawan City lah. Kita ngelihat. Karena gini, City ini kan sebenarnya bahkan di squad mereka mana setelah apalagi pasca Walker ya. Ini kan kanan kiri ganti-ganti lah gitu tahu ya. Nathan Ake kadang jadi titik lemah juga. Ya ada celah di sana. Kadang Nunes juga jadi titik lemah juga. Rico Lewis. Iya, Rico Lewis physical. Tapi maksudnya gol Martinelli kan juga gitu kan. Di akhir-akhir dari samping, walaupun udah bagus mainnya, udah hilang tuh 3 poin karena itu. Sempat dibilang juga, Rodri menjadi bolong di tengahnya. Tapi beberapa game sebenarnya Nico Gonzalez bisa menutup itu. Iya Nah, asal ditemenin. exactly. Nah, ini ada Wirtz nih yang dia ya taruh kiri, tapi kan dia sebenarnya bisa free roam ke tengah kan. Iya. Nah, Wirtz bisa jadi kayak X factor nggak nih buat lawan City menurut lo dari pemain Liverpool? Kalau menurut gua lu coba pakai Gakpo dulu. Kalau nggak Gakpo dulu. kalau nggak works lu nggak, jadi gini loh. Lu jangan cuman punya satu options Oke. gitu loh. Apalagi lu menghadapi Pep Guardiola yang sebenarnya sama aja kayak Arne Slot gitu.
yang lu bisa ngubah taktik in game-nya tuh oke juga. Tapi secara gitu. atribut dan kecocokan dengan sistem, menurut lu Gakpo starting? Tergantung gini. Arne Slot mau approach game ini kayak apa? Kalau misalkan kayak lagi lawan Madrid pengen ngegas gitu, ya udah Florian Wirtz gitu. Atau kalau misalkan gue pengen agak balance ya udah Gakpo aja. Cuman persoalannya kan Gakpo kan gak nyetel ya sama Kerkes gitu ya. Gue gak tahu sama Robertson gimana menurut lu? Masuk Ya udah Robertson. berarti Permasalahan kelar di gitu. fullback. Iya gitu kelar. Ya. selesai. Permasalahannya Kerkes berarti. Permasalahan di Iya. fullback. Bukan ketika lu mainkan Robo sama Gakpo ini kan karena sudah terbiasa dengan musim lalu. Iya, iya, Yang iya, dimana iya, butuh iya, iya. Istrinya udah ada. Iya, butuh Kerkes sama adaptasi. Semenyo aja suruh tuh. Mungkin dia. Dibeli. Masa depan ke Liverpool. Menurut gue dia tinggal Tapi bener loh katanya. Kabarnya Enggak. Dia fans Liverpool dari kecil. Oh, kayak Merino ya. Merino Padahal Semenyo yang bilang mau fans Arsenal. Enggak usah udah. Terus ya bener gue gitu. Jadi Iya. tergantung si Arne Slot memandang game ini kayak apa, approach awalnya gimana. Sama kalau misalkan ngelihat Liverpool emang seagresif itu dan ada kemungkinan Gravenberch main lagi. Itu kuncinya menurut gue itu sih. Kayak Gravenberch That's main it. itu udah kayak menyelesaikan setengah dari persoalan Liverpool gitu Yeah. sebenarnya menurut Iya gue sih. ya. Kalau misalkan yang main adalah Szoboszlai, Gravenberch main lagi di tengah gitu. Nico Gonzalez jangan jadi single pivot menurut gue ya. berarti harus temenin sama? Kayak kemarin Bernardo. Iya. Oh, taruh situ Bernardo ya? Iya. Ya, oke juga ya. Tapi dari lu nih, secara formasi lah kita ngomongin ya, atau squad selection gitu. Oke. Maksudnya idealnya kemarin seperti yang pas lawan Madrid, atau tadi lu setuju sebenarnya ini ada kemungkinan Gakpo juga bisa tergantung approach-nya. Tapi kan tergantung approach tetap Iya. ada approach yang harus dipilih oleh Arne Slot kan. Iya. Jadi approach seperti apa yang lu expect atau lu mungkin harapkan lah, nggak usah expect ya, Ya, harapkan kalau terjadi. kalau keinginan gue pastinya Wirtz ditaruh kiri ya. Cuman kita lihat lagi ketika main di Premier League kan ini jadi harus menjadi ajang yang terbiasa pemain Liverpool mainkan gitu ya. Gue setuju dengan Bang Rossi kalau Robertson sama Gakpo dulu yang dimainin di sebelah kiri ya, bagian kiri. Nanti mungkin kalau nggak worse kita bisa lagi dicoba di babak kedua Wirtz taruh kiri gitu. Tapi tengah tetap Szoboszlai, number 10, McAllister sama Gravenberch, iya benar. Tapi kalau gue tuh sebenarnya pengen Mo udah pasti salah. kanan ya. Enggak, bukan maksudnya tetap ya. Kan Masih. ada fans Liverpool soalnya yang mau cadangin. Chiesa. Enggak lah. Chiesa boleh dimainkan juga tapi di babak kedua atau coba dimainkan awal tapi mau salah tetap masuk. Iya. Maksud gue gini, kenapa nggak nyoba Gravenberch ini dipakai di posisinya McAllister atau Szoboszlai? Kita masukin Endo. Jadi Lebih defense. Jadi yang enggak jadi siapa? defense. Hah? Yang dikorbanin siapa? Karena pertanyaannya kan itu kan. McAllister pasti antara McAllister nggak main demi Endo. bukan maksud gue dicoba di babak kedua gitu loh. Oh. Di babak kedua. Jadi jangan memainkan momentum yang sama terus. Akhirnya Oke. kebaca oleh lawan gitu loh. Harus memainkan permainan yang beda. Endo Oke. masuk gitu. Ah, ini menarik ya. Makanya gue pertanyakan, apakah menurut lo untuk lawan Man City, Endo layak dicoba jadi starting maksud lo gitu? Kalau starting dari awal no. Tapi Oh, dicoba di substitusi, menit 80 menit 75 80. Oh, maksudnya nyoba tuh di in game. Yes. Oh, gua pikir di Lawan awal. tim yang maksud gua tim yang Gua sempet shock gitu, intensitasnya Endo juga tinggi juga gitu loh. Iya. Ya lu sepakat Dok soal itu? Sepakat apa? Soal apa? Iya soal komisi Liverpool. Iya sedih kayak lu. Enggak, masalah sekarang ngomongnya gini, City itu lagi ngeri banget, terutama mereka dari 2 laga terakhir udah bisa nge-unlock Sorry potensi. Liverpool gak ngeri banget. Liverpool ngeri, cuman kan set piece, ya udah. Wah. Nih ya. Canda Satu bukan cuma set piece ya, itu open play bisa. Itu Yang kedua terlalu set banyak piece diserang. gak doang. Nggak. Ya, tolong. Tapi emang trennya Premier League. Iya, set piece ya. Tim-timnya tuh udah sekarang banyak set piece. United set piece. Arsenal set piece. Iya, Madrid yang Spurs. gak bisa. Spurs. Karena gak bisa bukan berarti gak Spurs. bagus. Madrid yang gak bisa set piece, Madrid jelek banget Spurs set defense piece juga. Itu loh. Iya, Madrid doang gak Jebol bisa set 5 piece. sama Atletico jebol 5 kok bisa kebobolan. Oke, yaudah gak usah luar. Apa? City deh. Iya, City, maksudnya kalau dari Dari City-nya front four sendiri. ya, kan sekarang lagi Gua- maksudnya Foden, Cherki, Iya. Doku, Oh gila. sama siapa Haaland ya. Iya ini episode Ini Foden 2 kali. lalu kan gue udah sempet bahas soal front four-nya ini tuh lagi naik banget dan Pep Guardiola tuh kayak ngejalanin kayak apa yang company jalanin di Bayern Munchen ya. Nanti ada bahas Munchen Ya. PSG ya. Itu menarik juga tuh matchnya. Dan ya itu tadi Doku nggak harus stay di kiri, dia bisa ngelebar, bisa masuk, bisa jadi free roam. Fekir mulu gue. Ryan Cherky. Nabil Fekir di mana sekarang ya? Gue Lyon, lupa kalau tadi nggak salah Betis Lyon. kemana gitu gue lupa deh. Pokoknya Ryan Cherky sama si Foden bisa jadi 2 pemain yang ngelakuin transisi cepat buat ngelakuin passing direct ke Haaland juga gitu. Nah permasalahannya sekarang dari City-nya ini
problemnya adalah kemarin Liverpool berhasil ngunciin at least Mbappe gitu kan, yang dimana jadi salah satu sumber gol Real Madrid. Nah mungkin next match ya Liverpool bakal ngelakuin hal yang sama serupa ke Erling Haaland gitu loh, yang dimana Sama apa serupa? ya serupa Agak hal susah serupa. sih itu menurut gue tuh. Agak Haaland ini susah. ya. Bukan. Karena gini, kalau Madrid itu ketika dia counter attack yang di depan cuman Vinicius, Iya, iya. Bellingham sama Mbappe Mbappe. kan. Nah, City ini berbeda. Dia ini punya banyak pemain yang bisa untuk menyerang. Ada Foden, Cherki, Nico siapa tadi? Nico Gonzalez. Gonzalez juga akan ikut Bisa. maju gitu. Bernardo Silva, Haaland. Ini kalau Liverpool mainkan tempo seperti lawan Madrid akan keteteran sih menurut gua. City tuh bisa loh main 6 di depan. Iya. Iya dia emang masih tetap dengan cara mengurungnya dia Iya. tuh, ya mengurungnya dia tuh Kalau masih di ada. offense tuh masih gitu. Nah kalau tapi menurut gua agak bahaya aja sih kalau misalnya ya mungkin nanti ya tadi balik lagi kayak Ali bilang tiba-tiba nanti Kerkes dimasukin babak kedua, terus nanti kalau misalnya City lagi dalam keadaan momentum mengurung seperti itu, lu masukin pemain-pemain yang punya pace kayak gitu kayak Chiesa atau Kerkes itu buat lakuin transisi, kelar juga buat City. Jadi Iya. menurut gua dari pendekatan pribadi dari City sih, City bakal mainin kayak dua laga kemarin gitu, yang dimana bakal manfaatin front four-nya mereka gitu, nggak mau terlalu begitu ofensif juga gitu. Jadi kalau dari Liverpool lawan City, apakah Anda percaya diri Liverpool bisa menang lagi nih di periode susah ini? Kalau Liverpool main kayak lawan Real Madrid, gue yakin Liverpool menang 2-0. Menarik. Lu menurut lu? Imbang. Hopefully. Ya Tuhan. Ramak. Mikirkan Tolong. timnya sendiri, nggak mikirkan tim Tolong. lain. Ya memang sih. Peringkat tuh Liverpool ya? Kalau City, Arsenal City. mengalahkan City. Saka dan Sunderland, kemudian City Liverpool imbang Tuhan. Ayo Selisihnya 7 dan 8. Granit Xhaka. Kedengeran. Harus ingat musim lalu kita menang 2-0 kandangnya City. Ya dua kali kan? Dua kali home and away kan? Home and away. di Premier Tapi League. sama Liverpool sekarang 7 ya? Apa? Arsenal 7 Dia, kan beda. nih ya, dia kan Oh. unggul 6 poin ya. Maksud gua, ya udah gitu. Hmm. Lu menang, tim lain menang juga nggak apa-apa kan. Yang penting Iya. tim lu menang gitu. Ya, Tapi beda tapi enam dia ya. nggak mau, dia timnya menang terus tim lain, ayo. Ayo kalah. Lo ya boleh dong. Ya boleh, Kan boleh. Enggak, gue memikirkan perasaan teman gue. Teman gue Siti, Naji ada di tackle bebas. Ada teman gue Liverpool Ali, ada Paulo Dybala. Salah satu dari mereka akan sedih apabila tumbang. Paling gak dikontenin, ya kan? Kalau imbang kan fair game bro, GG. GG tapi bukan MU. GG bukan. Ya kan? Good game gitu loh. Jadi Berarti udah good slow game Man aja. United gitu. Iya terserah lah, mau Madura, mau Malut, terserah MU pokoknya. Jadi hopefully imbang, tapi ini di mana mainnya? Di kandangnya City. Ya, Etihad. dia ya. Wah susah banget Etihad. tebak. Gue mau prediksi Liverpool loh, tapi kalau kandang City ya. Kalau main kayak kemarin gue yakin banget. Gila mainnya sumpah Liverpool kayak kemarin lawan Madrid. Mau Top. salah kekunci Top. O'Reilly Iya, iya. ini. Tapi Si- Ya, gue, makanya gue ngerinya. lu udah dok, gue lagi mikir nih. Apa? Enggak, menurut lu 2-0, lu imbang kan? Soalnya gini, City itu bahkan kalah sama Aston Villa mainnya agresif loh. Jadi agresifnya tuh konsisten. Iya. Menurut gua itu Bener loh. lagi. Padahal Aston Villa lagi naik ya. Iya. Masih lagi bagus. Oke dok, gue sambil mikir nih. Ya 2-1 lah. Menang. 2-1 City tapi. Gak tahu kenapa. Oke. Yaudah. Oke. Haaland gila men. Biar Haaland seru ya, gila. biar seru. Liverpool 2-1 menang di Etihad. Wah. Tapi harapan gue seri jelas. Itu kan prediksi ya kan, prediksi. Karena kita ini suka di grup box to box kan tebak-tebakan gitu. Tapi nggak ada hadiah juga cuma itu. Oke, sebelum kita geser lebih jauh, mungkin ada yang ingin diungkapkan untuk Xabi Alonso, mungkin apakah terlalu pasif ya taktiknya, atau mungkin Ya. apa nih detail kecil yang disalah-salahin itu loh. Enggak, Kalah kan suka alasan, yang menang merayakan yang kalah beralasan. Enggak, kritik aja buat Xabi Alonso, maksudnya Coba, boleh. dia kan pakai formasi yang sama serupa dengan lawan Barcelona ya. Ini Kamavinga di right mid ini gimmick-gimmick ini udah harus diberhentiin gitu karena menurut gua enggak Tapi lo works. memuji. Nggak, waktu itu Tapi works baru lawan memuji. Barcelona. Enggak, masalah waktu lawan Liverpool sepanjang babak pertama itu enggak works sama sekali iya. gitu. Ya, Harus lebih cepat adaptasi itu ya. bertepatan dengan Mas Antuono cedera pubalgia ya, yang kan pubalgia itu cedera bagian Selangkangan. itu kan. Dan ya mungkin masukin Kamavinga, gua gak tahu pendekatan dia mau coba apa. Padahal sisi kirinya Liverpool bisa dibilang gak ada yang perlu ditakutin. Ya kan maksudnya ya maksudnya come on, let's be honest gitu. Maksudnya Ada words. Florian Wirtz kan lebih masuk ke dalam, lebih masuk ke tengah gitu kan. Maksudnya gak ada sosok kayak mungkin Cody Gakpo-nya atau Luis Diaz yang bisa main ngelebar gitu. Iya, iya, iya. Masukin
dan dia mainin Kamavinga di right mid itu kan sebenarnya buat nge-cover Valverde gitu kan yang main di right back gitu. Nah, menurut gua sih itu juga harus jadi kritikan buat Xabi Alonso, pergantian pemain juga gitu loh. Kayak pergantian pemain itu kadang suka nggak tepat, kayak kenapa yang harusnya diganti misalnya si Kamavinga misalnya, tapi kok yang dimasukin malah si ini gitu loh. Jadi ya adaptif game game manajemennya kemarin nggak tahu kenapa lagi off banget. Terutama ya gue pernah bahas kan soal nih Xabi Alonso ini udah berkali-kali 10 kali match tuh starting 11 itu gak ada yang pasti gitu. Ini gue jadi mempertanyakan juga apakah emang karakteristik dia seperti itu atau emang yang kedua dia masih bingung nih nyari komposisi yang tepat gimana. Nah gue nyambungin dengan coaching tree-nya dia. Permasalahan dia waktu Liverpool kemarin kan adalah pergantian pemain dan starting 11 yang gak pasti. Ini mirip banget sama Ancelotti, pergantian pemain yang kadang suka ngaco. Coaching tree yang gak pasti. Starting 11 yang gak pasti itu mirip Pep Guardiola ya, dimana Pep Rule gitu. Jadi gue ngerasa kayak apakah ini emang benar karakteristiknya dia atau gimana gitu. Tapi dia di press conference malah bilang kayak enggak, kita main dengan baik, kita intensitas kita baik, cuman emang kurang klinis dan lain-lain. Kayak maksud gue semua pelatih juga bisa bilang gitu. Menurut gue gini, menurut lo kalau bandingin sama dia di Leverkusen, gue nggak bakal ngomongin formasi, tapi gue bakal ngomongin efektivitas, directness sama intensitasnya beda apa enggak? Directness ya, karena kan menurut gue game lawan Liverpool itu sangat-sangat lacking gitu. Oh banget bang, karena menurut gue directnessnya itu nggak ada karena lu masukin Kamavinga dan Tchouaméni di situ. Gini. Mestinya siapa? Menurut gua salah satu dari Kamavinga atau Tchouaméni itu diganti, mungkin lu bisa masukin Ceballos atau mungkin Brahim Diaz gini. Musim lalu menurut gua match kemarin itu enggak beda. Musim lalu waktu Madrid lawan Liverpool 2-1 kalah ya. 2-0. 2-0. Yang Mbappe gagal penalti. Gua pernah bahas babak pertama menurut gua Madrid lumayan bisa fight lawan Liverpool. Karena apa? Karena Liverpool mainnya kan dia kan pressing trap di tengah tuh, ya kan? Tapi midfielder Madrid itu benar-benar technical semua. Ada Luka Modric, ada Arda Güler, ada Brahim Diaz, ada Kamavinga bisa jadi defense tapi dia bisa carry bola juga. Jude Bellingham juga, depannya tuh cuman Mbappe gitu loh. Nah kemarin itu tuh benar-benar menurut gua ketahan gitu gara-gara lo ada Tchouaméni, lo ada Kamavinga buat defense gitu. Gak bisa lepas dari pressingnya Liverpool juga gitu pada akhirnya. Harusnya bisa masukin kayak Ceballos buat jadi balancing gitu. Jadi Tchouaméni bisa lebih defense atau bisa mungkin masukin ya tadi kayak Brahim Diaz atau bahkan Rodrigo yang di right mid gitu loh. Tapi kan telat dia masukin Rodrigo menit berapa, Brahim Diaz juga dimasukin gantinya siapa, terus masukin Trent Alexander-Arnold. Ini maksud gue sebuah statement dia balik ke Anfield kah atau apa gitu, tapi gak ada impactful itu sekali. Kenapa ya? Bingung gue kenapa THA dimasukkan di menit. Gak usah lebay. Ntar lu Sunderland kalah, gue gantian peluk kayak itu kan. Sunderland kalah ya emang itu yang dia diharapin loh. Maksudnya Sunderland menang. Ini padahal gue udah respect. Ini kan gue mensupport Waldo. Enggak, kemarin lu ngomong enggak, gue sengaja mau pakai ini mau ngejek lu aja. Ini support ya. Ini adalah musim dimana Madrid comeback terus tau gak lu? Belakangnya. Lawan Chelsea, lawan Coba lihat belakangnya. Kesukaan gue. Benzema. Itu juga banyak yang bilang juga kemarin. Prancis, Benzema. Enggak, mas gue gini. Kenapa gue pakai? Ini pas masih jago di UCL Madridnya. Lah iya kan 2 tahun kemudian Madrid menang lagi UCL. Emang gak jago itu? Iya. Emang gak jago? Maksudnya ini pernah lagi menang jago, gak gitu comeback. aja? Pernah menang gak gitu? Itu kenapa ya tuh? Pernah menang gak gitu aja? Salah topik. Gua ya udah. ngefans buat fan Arsenal lain. Ambil. Pernah menang aja gitu. Enggak, Trent Alexander-Arnold itu kenapa dimainkan di menit 80-an ke atas gitu ya? Ya kalau Justru kalau kita membicarakan secara mental pemain, lu memainkan di menit segitu dengan lu memainkan di kandang Singa, maksudnya di Anfield ini kan lagi pada benci banget sama Trent Alexander-Arnold kan. Dia kan sempat cedera lama nih. Tapi dia kan opsi bro. Maksud gue di situasi itu skor cuma 1-0 juga. Ya kan. Kalau misalnya dia bisa menghandle itu dan ternyata dia jadi solusi entah dari set piece, entah dia ngasih bola-bola crossing segala macam, itu tetap bisa jadi solusi. Maksudnya kita lupain background itu ya. Misalnya kita secara profesional aja, skill set Trent dibutuhin di game itu. Tapi di akhir-akhir menurut gue. Di saat dia dimasukkan bener-bener gak berimpact. Ya ternyata. Ya, tapi kan kalau misalnya gambling. Menurut gue itu gambling. Gambling pelatih. Kan pertanyaan lo kenapa main kan? Tapi gue setuju juga maksudnya. Tapi gue jadi Sabi gue akan main sih. Main tapi gak menit 80 juga. Nah kalau menitnya gue. Menit 80 ya gue kurang setuju juga soal dia. Tapi main gue mainin. Tapi gak starter tapi gue main mungkin 60, 65 mungkin gue akan tergantung situasinya. Tapi yang jelas ini ya.
Ternyata Thomas Frank ini mengikuti Waldo yang udah ngomong Hausen itu Messi center back. Kemarin dia bilang Van de Ven tuh Messi center back. Respect. Gede kepala langsung. Thomas Frank ya. Thomas Frank temen gue. Walaupun beda orang ya. Spurs akan lawan United. Spurs sapu bersih 4 kemenangan lawan United musim lalu. Betul. Di Premier League dan Carabao ya. Carabao jadi Liga Eropa juga iya. final. Sama Van de Ven juga Itu sempat. Carabao satu kan yang Olimpico dari corner. Iya. Sama Van de Ven sempat. Itu kiper berubah beda-beda loh. Binder Oh itu. iya. Di final. Dan Van de Ven itu goal line clearance kan? Enggak, sempat ada yang gol lawan United lari dari belakang juga. Ada. Itu Gila. musim lalu juga. Makanya udah latihan dia. Iya, tapi pekan lalu kan Chelsea ngasih tahu cara eksploitasi strukturnya Spurs. Ya walaupun selain itu Chelsea emang kryptonite buat Spurs ya. Iya, Chelsea Jadi- nggak main bagus kok juga kemarin. Iya, menurut gua. jadi United gimana ekspektasinya Ros? Kayak lawan Chelsea aja. Pressing. Oh pressing, harapannya pressing. Iya. Pressingnya itu works Hmm. sama dua tim menurut gua. Tapi hasilnya beda. Oke. Lawan Chelsea sama Arsenal. Menurut gue ya, itu ngeliatin sebenarnya United tuh blueprint pressingnya tuh ada, terutama man to man Jadi gitu. gimana secara peluang atau Gue sih berharap kalau berharap menang ya. Tapi karena gini, sebenarnya caranya tuh kelihatan gitu. Spurs tuh kagok sama pressing agresif itu jelas gitu. Jadi dan United punya senjata itu gitu. Jadi gue pikir itu bisa dimanfaatkan. Kedua sebenarnya United sekarang juga sama-sama sebenarnya Spurs sama United nih set piece. Nah, apakah Spurs akan memanfaatkan set piece lagi untuk membobol gawang United atau pakai crossing gitu ya? Karena kan sekarang kan lu kalau ngelihat sebenarnya si Thomas Frank itu agak ngotot ya. Iya. Dia main sayap, terus kemudian serangan juga dari kiri kanan gitu. Itu sebenarnya bisa dilakukan untuk menghadapi United, terutama sekali ya Spurs juga bagus di set piece gitu. Oke, Itu jadi cenderung mana yang lebih gue sih berharap United menang tipis. loh? Ya kalau kita lihat kemarin Prediksi lah, kalau harapan kan lu benci kan United gue tahu. Prediksi aja. Lu kan benci, gue tahu lu mau cengin teman-teman lu. Gak ada Spurs temen lu kan. bukan benci ya, sekarang itu gue malah justru ngelihat kayak fans MU itu kalau menang malah lucu. Lucu itu kayak pakai Nih. enggak. Lo di tag juga ya kayak ini kayak Dokter Tirta di tag banyak juga kemarin. Iya, Tiap orang kayak- sama gue juga. kayak kagak apa ada- namanya kagak kayak Jangan lupa bilang King. iya jangan lupa Iya, bilang iya, King iya, terus iya. bilang sama matahari nggak usah menyinari biar King M yang menyinari. Oke langsung nih. Oke. Udah gak ada waktu. Prediksi ini kandangnya Spurs ya? Spurs. Kayaknya menurut gue satu sama ya. Oke, Imbang. lo. Imbang. 2-1 Spurs. 2-1. Patio Iya. gimana Patio? Di- Menang MU. 2-1 Spurs, tapi gue harap strikernya jangan Kolomuani dulu, coba Richarlison. Ya mohon maaf nih Kolomuani ya. RKM rada kiri minggir, mohon maaf. Izin jangan dulu. Tapi nih, Izin, ini kan dulu. biasanya itu tuh suka kebalik-balik nih. Gue pikir kan kemarin 5 kali kemenang gagalnya di Spurs. Tapi udah kepake lawan Forest. Lawan gue, feeling gue lawan Spurs menang MU. Iya emang. Menang nih kalau begini. Modal- Aneh loh. Modalnya tuh ada. Lawan Brentford kalah, tapi lawan Liverpool menang. Aneh gak sih United? Modalnya tuh ada. Feeling gue lawan Spurs bisa menang. Sama ini satu lagi. 2-1 deh gue. Menurut gue ya, Spurs tuh lackingnya tau nggak? Physicality. Itu beda sama zaman Arne Slot itu. Sama Ange Postecoglou tuh beda. Nggak, sama gue ngebayangin loh. Gue tuh ini, gue MC eksklusif dinner Petrus Evra nanti di weekend. Itu ternyata nobar MU Spurs. Kebayang nggak kalau MU menang dia I love this game gitu. Terus lu fans Kayaknya seru Arsenal. aja. Terus lu fans Arsenal. Dia nggak tahu kan. Iya, Gue enggak, sama Vidic cuma selalu dicengin gitu, Vidic. iya. Gue sama Vidic pernah dicengin kan, gue ngomongin karir dia. Vidic sama Morientes. Saya Morientes suka kalem. Pas Vidic gue bilang, wah lu dulu jago banget tuh. Lu ngerasa gak sih kayak Saliba, Rio bagus? Bagus mereka gitu kan. Terus emang lu fans apa? Arsenal. Tough times gitu. Apa artinya apa? Maksudnya masa-masa berat ya jadi fans. Cengin sama Waktu Vidic. zamannya dia. Waktu Iya zamannya kan sampai dia. sekarang. Kan dia masih Iya bener dong belum sampai sekarang, ada. bener. Kan sebelum musim ini itu kan 2 tahun Bener lalu. loh, bener loh. Oke, Bener. Chelsea gue harap menang ya lawan Wolves ya. Tolong. Enzo, Joao Pedro gue punya. Tolong. Strand Larsen hat-trick. Tolong. Wolves, Chelsea tolong. Oh itu FPL ya? FPL, tolong. Wolves saya punya 2. Waldo Pro Tips untuk pertama kalinya, bener. Enjay. Kedua kalinya. kedua. Dari berapa banyak? 2 dari 9, berapa? 9. Astagfirullah. Biarin, emang dia kurang. Pro Oke, Tips ini- kok gitu. Oke, ini secara singkat ya. Secara singkat kita akan bahas juga Bayern lawan PSG. Bro ini harus dibahas sih, come on. Bagus. Ini harus Bayern dibahas. PSG dan Slavia Arsenal. Slavia Arsenal gak usah. Orang Bayern lu, bagus. Enggak,
Orang dia ngomong sama gue kemarin, enggak gue kemarin ketiduran udah 3-0. Jujur. Wow. Ya udah, karena udah 3-0 aja Wow. kan. Iya, tapi maksud gue cuma ngasih tau tanpa Zubimendi, Gyökeres sama Martinelli. Iya. Merino 2 Iya. gol. Itu. Oh, Slavia Praha. Kita Iya. 7-0, Bos. Coba cek. Poin berapa? Iya. Lah kita kan juga main nahan. Ya kita 7-0. 8 kali clean sheet pernah gak? Anda 8 kali clean sheet beruntun. Gak. Pernah Pernah ngomong 6 kali tujuh- nggak? Pernah 6 kali nggak Iya, gitu? pernah 6 kali gak? Apa? Kalah. Nggak. 6 kali UCL kan maksud lu? 6 kali UCL. Anjir, emang. Dia nggak pernah. Iya. Satu belum. Enggak, gue ngomong 7 8 Bang kali clean Rosin sheet belum lihat. menyamai rekor 1903 tahun tuh. Tahun pas zaman masih Nyonyo Menir, zaman masih siapa? Izin gak ikutan kalau ngomongin UCL, izin gak ikutan. Anjir. Udah gitu saya rekor-rekor ya, rekornya Arteta. Ini rekor gak penting sih menurut gue. Kayak apa, pelatih klub Inggris yang win rate tertinggi pas juara Champions League. 8 kali beruntun juga. Terus Saka bikin rekor juga. Domen bikin rekor juga. Ya udah biasa aja. Tapi bakal ketemu Bayern nanti. Hah? Merino. Iya Merino juga. Apa rekor juga? Ya, bukan strikernya Merino kan lawannya tuh. Sunderland. Iya. Tapi yang gue lebih kehilangan Zubimendi. Ada pertanyaan buat lu. Karena saya penggantinya Norgard. Ada pernyataan. Merino lebih bagus daripada Gyökeres. Setuju gak? Beda. Ya kan gak mau ngakuin. Nih ya, gue tegaskan. Gue udah ngomong di konten. Gyökeres buat duel, Merino buat positioning. Ini Merino Nazario bro. Dibagi-bagi. Wow. Siapa sih, kalau gue lagi-lagi gue tanya, siapa pelatih yang pertama, coba tolong track, bantu gue. Pelatih pertama naruh Merino jadi gelandang siapa? Pukulin aja. Aguacil. Gila. Morata juga minder sama dia. Aguacil tuh. Gila. Sociedad. Ini kok ada yang ngomong di TikTok 2 calon juara duduk bersama. Bentar, ini calon juara di sebelah sini Liverpool MU atau Arsenal Oh iya, Madrid? calon juara semua. Pagi-pagi. Apa? Premier League lah. MU baru Premier League. Lu Wow. Karabau, apa Karabau udah lama gak dapet Goblok. Udah lama dapet Karabau. Gue di top Premier sama ini masa Karabau. Liverpool MU udah gak ada Karabau. Mohon maaf. Karabau sih. Mohon maaf nih, izin. Udah gila lu. izin. Liverpool MU udah gak ada Karabau kan. Lu bisa gak La Liga Copa? Bisa aja La Karabau, Liga anjir, bisa. coy. Gak apa-apa. Izin lu UCL aja gak apa UCL. Liverpool Juara gak Karabau apa-apa. gila. Lanjut Karabau La yang Liga. main Andre Anus namanya anjing. Aduh siapa lagi Aduh, lawan Palace. Menteri Keuangan. PSG Bayern gimana? Ada pendapat apa masing-masing? Lu dulu deh, lu Jujur dulu. saya nggak Ntar gue nonton. bahas Bayern, ntar gue bahas Bayern. PSG Jujur saya Bayern. nggak nonton. Gua nggak. Jujur aja gue. Daripada ini. Gua nggak pernah terakhir kali gua ngelihat PSG keteteran banget sama pressing tuh lawan Chelsea, dan ini dilakuin sama Bayern Munchen sih menurut gua. Gila bener-bener siapa Luis Diaz, Gnabry, Serge Gnabry, Olis sama Harry Kane itu main bagus banget sepanjang babak pertama lah, at least sampai babak kedua. Setelah gua nggak ngerti kenapa tuh Luis Diaz sliding kayak gitu tuh nggak penting banget. Ngapain sih sliding nggak penting kayak gitu? Itu sampai ngebuat Hakimi sama Ousmane Dembele cedera kan. Tapi ya balik lagi, maksudnya kita tahu Enrique ini cukup lumayan bisa jadi pelatih yang adaptif, dia bisa reading the game dengan baik ya kan. Dia pernah nunjukin waktu lawan Barcelona di musim ini dia bisa menang kan, bahkan menang kan yang gol Hakimi itu. Dia coba tweak dan akhirnya nyetak 1 gol si Neves ya, si João Neves gitu. Cuman balik lagi soal Bayern Munchen, gue udah sering bahas soal interchanging position mereka yang Luis Diaz, Kane, Gnabry, Olis. Kane gak perlu jadi target player, dia bisa main lebih deep. Gnabry bisa jadi pivoting di depan. Makanya itu golnya Luis Diaz tuh yang pertama keren banget, passingnya Gnabry tuh ke Luis Diaz di back heel gitu. Terus yang gol keduanya Bayern Munchen tuh udah lewat pressingnya Luis Diaz. Itu benar-benar Bayern Munchen itu memaksa PSG untuk bener-bener pressing high press abis buat lu build up dari bawah gitu. Dan itu kelihatan banget Marquinhos, siapa William Pacho, Hakimi Mendes tuh kesulitan. Terutama Marquinhos itu bingung banget mau passing ke siapa, dan alhasil gol keduanya Munchen itu terjadi gitu. Menurut gue Bayern tuh salah satu tim yang cukup gue perhatiin musim ini, karena gue suka bagaimana cara mereka nyerang. Cara mereka nyerang tuh gue suka. Apakah ini sesuatu yang baru atau enggak? Kayaknya enggak baru juga, karena sebenarnya dari musim kemarin tuh emang principle of play-nya si Vincent Kompany itu kan ya udah kita ultra ofensif bahkan ya. Kalau di Bundesliga tuh gue bisa bilang kayak ultra ofensif gitu. Tapi musim ini
ada beberapa hal yang menurut gue sangat-sangat efektif dan efisien gitu. Pertama yang tadi yang kemarin udah kita bahas, ketika udah fase nyerang, biasanya mereka overload satu sisi, penuhin satu sisi, work di situ sampai kemudian ada ruang kebuka, baru kemudian masuk ke ruang tersebut atau switch ke sisi sebaliknya. Itu yang mereka lakukan gitu ketika fase nyerang. Yang menarik tentu saja adalah kalau ngelihat hal tersebut, Bayern itu pasti punya area yang pengen mereka penuhin gitu loh. Yes, benar. Itu kalau di fase nyerang either kiri atau kanan. Kalau misalkan ketika fase build up, itu mereka biasanya tengah. Karena mereka dari 4-2-3-1 ketika build up itu jadi 3-4-3. Cuman 3-4-3-nya itu bukan 4 di tengah itu pakai wingback, enggak. 4 di tengahnya itu pakai diamond ngumpul di tengah untuk memadatkan lini tengahnya. Jadi overloadnya di tengah gitu. Nah, dengan kayak gitu pertama lawan nggak bisa menang area di tengah. Yang kedua, sisi pinggirnya itu jadi kebuka. Jadi ruang, jadi center back-nya itu bisa ngirim bola either ke kiri atau ke kanan. Makanya tadi kalau misalkan bola dikirim ke kanan dia udah overload kanan. Bola kirim kiri langsung kiri gitu. Jadi itu menurut gue sesuatu yang cukup sering muncul ya di permainannya Bayern musim ini, ya itu ya udah gitu. Kita mau madatin area mana? Kalau lagi build up tadi itu 3-4-3 padatin tengah. Ketika udah sampai fase nyerang udah bola udah dikirim kanan, kita kanan dulu atau kiri dulu. Sama yang menarik menurut gue adalah ketika udah bola udah kemudian masuk ke kotak penalti, formasi mereka berubah lagi. Either itu jadi 2-2-6 ya, jadi kan beneran full tuh ngumpul di depan, atau ya sama kayak City gitu, 4 dengan 2 orang cover di luar areanya kotak penalti gitu. Jadi emang agresif gitu kalau menurut gue Bayern tuh. Nah, gue juga mau nambahin soal Bang Tio kemarin kan sempat nyinggung Bayern Munchen tuh dari 2 fullbacknya itu Stanisic dan Leimer. Itu juga yang ngebuat menurut gue ngebikin Bayern Munchen tuh lebih balance lah buat kalau misalnya lagi agak ultra ofensif yang bisa meminimalisir ada Stanisic sama Leimer dan Jonathan Tah yang menurut gue kemarin jadi pemain last man standing juga lumayan cukup bagus gitu. Jadi emang dia sebenarnya agak unik ya. Apa? Daya top pemain juga bagus sih. Cuman kemarin gue liat lebih ke Jonathan Tah. Cuman si Konrad Leimer sama Stanisic ini kan juga lumayan cukup agak versatile, terutama Leimer sih. Leimer itu udah bener versatile terutama Leimer itu kan soalnya posisinya udah bener versatile, udah bener kok versatil udah jadinya. Lanjut aja nih. Nah, terutama Konrad Leimer tuh dulunya kan posisinya kan sebenarnya bukan right back, dia tuh tadinya center defense, center midfield bahkan. Jadi kalau misalnya disuruh main agak lebih deep buat ngebantu Joshua Kimmich yang gila mainnya bagus banget, ya kebantu Bayern Munchen. Ya, ada satu pemain yang lupa disebut kayaknya. Siapa tuh? Luis Diaz. Oh iya, disebut. Dia 2 gol ya. Kartu merah kan? Tapi sayangnya kartu merah. Tadi gue bilang ngapain? Arsenal nggak main kan? Enggak kayaknya. Tapi menurut gue ya, sebenarnya gue nggak tahu apakah ini bakal jadi kerugian buat Arsenal atau enggak. Cuman kita udah pernah ngebahas Harry Kane. Selain fluidity. Tetep golin Harry Kane pasti lawan Arsenal berapapun skornya, yakin gue. Minimal penalti. Yakin gue. Siapapun, maksudnya selain fluidity-nya Harry Kane ternyata itu kan yang sempat kita bahas juga abis ngorek statistiknya, ternyata orang ini ground duels ya. Itu tinggi juga gitu loh. Nah kemarin gue ngecek lagi gitu, apakah itu cuma Harry Kane doang? Ternyata enggak. Si Leonard Carroll itu. Iya, Carroll yang pemain muda. Iya, itu dia emang secara teknik buat offense bagus. Tapi pas defense gue cek, ternyata ground duelsnya juga bagus. Iya. Jonathan Tah juga agresif. Jadi menurut gue mungkin salah satu ciri yang diminta sama company gitu untuk pemain-pemainnya ya being agresif gitu. Iya, ini gue lagi menyerap ya, lagi mantau. Gue mau meeting sama Arteta kan, bakal lawan Bayern. Jadi gue harus bilang nih, karena berat, jujur berat. Kandangnya siapa? Dikandangnya siapa? Hah? Dikandangnya siapa? Kayak Bayern nih, kayaknya Bayern sih. Maksud sih? Gue sampai belum lihat loh. Nih, coba gue lihat. Bayern itu abis jeda internasional kan? Lawan Arsenal. Oh iya kan tadi gue kesono gak jadi, belum dapat sponsor. Itu karena ada periode, jujur karena ada periode bagus. Gue mau sama Baskara tadinya, tau kan Baskara pemain film. Jadi si tadinya soalnya itu Spurs Arsenal di kandang Spurs. Berarti abis itu Arsenal Spurs Arsenal Bayern, abis itu Arsenal Spurs kandang di Arsenal. Emirates, Arsenal Bayern di Emirates, UCL Night, abis itu Chelsea Arsenal. Wow. 3 jadwal Ada. Ya udah kan 2 kali kalah kan, Liverpool atau City menang 2 kali, kebalap lagi Arsenal udah cukup. Spurs sama Chelsea menang? Hah? Spurs sama Chelsea menang maksud lo? Enggak, maksudnya Spurs Arsenal kan? Iya, menang Spurs. Menang Spurs.
Terus lawan Chelsea Chelsea menang. menang Chelsea. Ya, gak ada yang mungkin. Ini London, Iya. London ini. London has fallen. Boleh saya baca but komen Arsenal. TikTok tentang Waldo boleh? Satu aja sebelum closing. Bang Jer, sorry ganggu. Si Waldo ingetin jangan follow anak SMA Alizar namanya Saliha Keifa. Siapa anjir? Aduh, ada lagi. Siapa anjir? Wah ini bohong lagi, gila nih main-main. Saliha Keifa. Cek aja IG following Waldo. Enggak. Siap. Oke. Kemarin tuh kan sempat ada kabar. Dia main kemana? Katanya deketin anak BM ya. Ah kalau itu gua gak tau dat. BM Lokasinya. apa BM? Banyak Mau lu banyak mau. Oh BM itu. BM Iya. 400 mana Ya ada. gue gak tau gila. lah. Tapi sambil lihat cek IG following Waldo ya. Ada update terus Oh, dari update Kanjuruhan ya. Kanjuruhan. Ini saya sudah mendapatkan kabar dari Bapak Dex. Surya Malang, Harian Surya Malang menyoroti Kanjuruhan sebagai beban dan momok karena Arema kalah terus di kandang dalam 3 laga terakhir. Wah. Gitu. Berikutnya mereka bakal lawan Persija hari Sabtu ini. Gitu. Terus kemudian tiket Arema sama Persija ini udah dijual, cuman pendukung tandang tentu saja masih dilarang untuk datang ke Kanjuruhan gitu. Dex yang nggak ikut podcast hari ini sedang ikutan Garuda Academy Oke. dan ini topiknya menarik. Safety, security, and crowd management yang mana itu kemudian menjadi persoalan di Kanjuruhan, tragedi Kanjuruhan gitu. Nah, tragedi Kanjuruhan itu juga jadi studi kasus akhirnya dibahas di hari kedua Garuda Academy tersebut hari Jumat besok gitu. Pengisinya ada orang FIFA sama orang AFC juga gitu. Oke. Yang jelas terima kasih Ali sudah mampir ke sini. Mantap. Kita akan lihat di hari Senin besok siapakah personel kami yang akan lemas. Alhamdulillah beberapa pekan terakhir nggak ada yang Paling lemas, tidak iya. Nggak sorry, imbang. paling Nabil kayaknya agak. Iya. Minimal kartu merah. Enggak, tapi kan kemarin kan menang lawan Spurs. El Clasico juga menang nih. Menang. Arsenal Ini aja menang. mati nih. Enggak, pertanyaannya adalah kapan kita kalah gitu loh. Liverpool. Kapan? Kapan kita kalah? Bosan kita. Kapan?